فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. طيب، دخلنا أمس في باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وقبله مبحث في وجوب حذف الخبر ذكر فيه 4 مواضع. هذا يرفي بعد القسم الصريح، بعد واو المعية، قبل الحال التي لا تصله أن تكون خبرا، فبقي واحد أسهلها. وأكثرها وجودا في القرآن والحديث. بعد لولا، بعد لولا لولا أنتم لكنا مؤمنين. الراجح فيه ماذا؟ عندك طلحة. نعم، جوازا ليس وجوبا. طيب، النواسخ كم أنواع عندك يا عبد العزيز؟ 3 أنواع. ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ما هو الذي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر؟ إن وأخواتها. طيب، ثاني ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، كان وأخواتها. ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا، ظن وأخواتها. طيب، الآن ندخل في كان وأخواتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها، وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها. Adapun kana dan akhwatnya, maka sesungguhnya amalan dia itu merafa'kan mubtada tashbihan bil fa'il. Dia merafa'kan mubtada. Yang mubtada ini kedudukannya akhwan menyerupai fa'il. Baik. Jadi amalan kana terhadap isimnya menyerupai amalan fi'il terhadap fa'ilnya. Taib. Wa yusamma ismaha, dan isim marfu setelah kana dan akhwatnya dinamakan isim kana. Wa tansibul khabara tashbihan bil maf'ul wa yusamma khabaraha, dan dia menasabkan khabarnya
disikapi seperti maf'ul. Setelah apa? Setelah fa'il. Dinamakan khabar dari kana wa akhwatnya. Nah, wa hadhil af'alu ala thalathati aqsam. Dan fi'il-fi'il ini terbagi menjadi 3 jenis. Adapun catatan kaki di nomor 2 tidak perlu, karena tidak memperjelas, malah memperlama nanti syarahnya dalam bait-bait alfiyah tersebut. Ahaduha ma ya'malu hadzal 'amala min ghairi syaratain. Jadi kana wa akhwatuha semuanya fi'il. Ya, untuk kana wa akhwatuha semuanya fi'il. Dan fi'il-fi'il ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yang beramal dengan amalan ini, ma ya'malu hadzal 'amal. Hadzal amal maksudnya apa? Iqbal. Yang dimaksud dengan hadzal amal apa? Nah, merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Nah, dia beramal seperti ini tanpa syarat. Tidak ada syarat sama sekali. Wa huwa kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Baik. Ini beramal tanpa syarat. Adapun makna dari masing-masing ya akhwani fillah. Untuk kana tadullu ala thubutil khabar lil ismi fi zamanil madhi. Itu intinya. Jadi kana menunjukkan makna tetapnya khabar untuk isim pada zaman yang telah lampau. Imma ma'al inqita' atau ma'ad dawami wal istimrar. Baik. Jadi tidak melazimkan bahwasanya kana menunjukkan terus-menerus, Pak. Nah, kemungkinannya bisa apa? Bisa, yang penting menetapkan khabar untuk isimnya pada zaman yang lampau. Yang inqita' dalam artian perkara itu telah terputus, seperti contoh kana syaikhu syabban. Kana syaikhu syabban. Maknanya bagaimana kalau seperti ini? Hudzaifah? Hah? Nah, taib, syekh itu dulunya muda, ya kan? Dulunya seorang pemuda. Berarti sekarang mudanya masih ada enggak? Hah? Sudah tua. Nah, kecuali fi hubbis natain. Kecuali pada kecintaan 2 perkara mereka muda terus. Apa itu? Rahman. La yazalu qalbu syaikhi syabban fi hubbis natain dalam hadis. Senantiasa hati seorang kakek-kakek itu muda pada kecintaan terhadap 2 perkara. Apa dan apa? Apa Ilyas? Apa Talha? Yubil mal wa tulil amal. Pada kecintaan terhadap harta dan angan-angan yang panjang, ingin hidup lama. Taib itu perkara lain. Yang dimaksud di sini ya fisiknya. Karena syaikhu syabban adalah syekh itu dulunya seorang pemuda. Sekarang berarti tidak. Ini inqita'. Tapi isbat khabar yaitu apa? Nah, syab kepada apa? Syekh di waktu yang lampau. Dulunya ya syekh itu seorang pemuda. Adapun yang bermakna dawam dan istimrar itu bermakna terus-menerus. Nah, seperti pada banyak ayat yang ditutup dengan Asmaul Husna. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa kana Allahu sami'an basira. Ini istimrar. Ya.
Bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengan apa? Dengan sifat pemberi ampun dan luas rahmatnya. Ini kana. Jadi untuk menunjukkan memberikan makna dawam atau inqita ini tergantung pada konteks. Adapun amsa tadullu ala thubutihi lahu fil masa, yaitu thubutul khabar lil ismi fil masa, yaitu menunjukkan tetapnya khabar untuk isimnya di waktu sore. Yang dicontohkan di sini dengan asbaha, kelawannya karena asbaha tadullu ala thubutihi lahu fis sabah, tetapnya khabar untuk isimnya di waktu pagi. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Walaupun di sini asbaha bermakna sara, nanti akan di ini bahwasanya banyak dari fi'il kana wa akhwatuha akhwan yang maknanya menjadi sara. Tapi asal makna dari amsa itu penetapan khabar untuk isimnya di sore hari, asbaha di pagi hari. Baik. Asbaha Zaidun nasyitan, ini harusnya. Nah, asbaha Zaidun nasyitan. Zaid di pagi hari semangat. Tapi kalau teman kita asbaha Abdul Aziz naiman, ya. Nah, ini asbaha. Adha, adapun adha tadullu ala thubuti al-khabar lil ismi fi duha. Waktu duha. Adha Zaidun maridan misalnya. Zaid di waktu duha sakit. Dhalla tadullu ala thubutil khabar lil ismi fi nahar, yaitu sepanjang hari. Dhalla Muhammadun sha'iman. Ini bedanya untuk dhalla, ya kawan. Dhalla itu menunjukkan sepanjang hari, sepanjang siang, mulai dari awal hari sampai akhir hari. Makanya puasa yang disifati dengan dhalla. Dhalla Muhammadun sha'ima. Muhammad puasa sepanjang hari, karena tidak ada puasa setengah hari, tidak ada. Baik. Wabata kata ya tadullu ala thubutil khabar lil ismi lailan. Bata Muhammadun naiman. Semalaman Muhammad tidur, enggak bangun-bangun. Adapun sara tadullu ala tahawul wal intiqal, menunjukkan perubahan. Ini makna sara. Saratinu ibriqan misalnya. Jadilah tanah liat itu ibriq. Apa makna ibriq? Apa? Ibriq. Ceret tapi dari tanah liat. Bahasa Jawanya kendi. Tahu kendi? Hah? Apa Mar? Yang tempat wadah air dari tanah liat. Laisa, dan ini sangat banyak penggunaannya, tadullu ala nafyil khabar anil ismi. Dan faedah untuk laisa, ikhwan. Yang menunjukkan makna penafian khabar dari isimnya. Ini indal itlaq lin nafyil hal, yaitu untuk menafikan saat itu. Ketika disebutkan secara mutlak, maka untuk menafikan saat itu. Linafyil hal.
Seperti misalnya laisa zaidun qa'iman. Laisa zaidun qa'iman maksudnya kapan? Al-an, saat ini, ya kan? Ini asalnya. Ketika seorang mengatakan laisa zaidun qa'iman. Zaid bukan atau Zaid tidak berdiri. Zaid bukan orang yang berdiri. Berarti saat ini pengkhabaran bahwasanya Zaid tidak berdiri saat ini. Ini ketika disebutkan secara mutlak. Tapi inda taqyid, ketika ada taqyid ikhwan, pembatasan zamannya, maka sesuai dengan sesuai dengan keterangannya, ya. Inda taqyid bi zamanin ala hasabi. Ketika ada penetapan zaman, maka sesuai dengan batasan yang ditetapkan. Misalnya laisa zaidun qa'iman ghadan. Ya. Zaid besok tidak berdiri. Dalam artian karena saat ini dia sudah terbaring tak berdaya, tidak mungkin besok berdiri. Nah, faedah yang bisa kita petik, pokoknya kalau ketemu laisa kok disebutkan secara mutlak dan takyid, maka untuk nafiyul hal. Sebagaimana juga untuk kana yang antum ingat-ingat, kana tidak senantiasa memberikan makna istimrar, tapi terkadang juga bermakna inqita', ya, inqita'ul khabar anil ism. Dalam artian tidak terus menerus. Ini tergantung qarinah dalam dalam jumlah yang dibawakan. Tayyib, nahu, contoh yang disebutkan oleh mu'allif di sini, wa kana Allahu ghafurar rahima. Ini bermakna istimrar atau inqita'? Kananya istimrar. Di Arab. Abdurrahman. Abdul Jalala Ingat pada pembahasan khabar kemarin, kalau seperti ini Ghafuran Rahima. Khabar tani, ya. Ingat-ingat kalau jajar seperti ini enggak ada huruf ataf dan dia memiliki kedudukan yang sama, tidak sebagai sifat tapi sebagai khabar tani. Nah, perhatikan ada catatan kaki ya kawan, pada rahimah khabar tani. Ini yang lebih kuat. Wa yajuzu an yu'raba na'tan li ghafuran, dan boleh untuk di i'rab sebagai na'at bagi ghafuran. Akan tapi untuk jadikan khabar tani itu lebih lebih kuat. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai khabar. Allahu wa kana Allahu ghafuran atau wa kana Allahu rahimah. Jadi sisi makna lebih kuat sebagai khabar tadi. Walaupun untuk na'at dari sisi i'rab tidak mengapa. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di i'rab Bukasha. Apa dulu asbaha fi'il? Asbaha. Kalau mau lengkapnya fi'il madhi naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar mabniyun al fathi.
Ya, mabni ala sukun. Ini contohnya fa asbahtum ya, asbaha. Nah, fa asbahtum berarti mabni ala sukun. Kenapa? Litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrik. Tayyib. Terus tayyib. Terus mim alamatul jama'. Naam. Alamatu jarihi ha, masa alamatu jarihi? Baik. Nah, kalau dhamir jangan sampai lupa. Yaitu mabni ha, dhamirun muttasil mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Terus ikhwanan khabar asbaha. Baik. Laisu sawa'a. Mudah ini. Umam. Fi'il madhi naqis. Litisalihi mana? Dhamirnya mutaharrik enggak? Laisu. Berarti apa? Litisalihi biwawil jamaah. Ya. Laisu fi'il madhi naqis mabniun 'ala dhamm litisalihi biwawil jamaah. Terus laisu sama agak boleh baca bawahnya. Kamu Naam, kamu dhamirun muttasil mabniun ala as-sukun fi mahalli raf'in isim laisa. Alif fariqah. Terus tayyib. Nah, sawaan khabar laisa. Dhalla wajhuhu muswadda. Ibrar. Dhalla fi'il madhi naqis wajhuhu isim dhalla wa huwa mudhaf mabniyun fardullah. Sekarang pembahasan apa? Isim kana dan khabar kana. Isim kana apa? Marfu. Khabarnya mansub, berarti musbad dan diingat-ingat. Ini yang beramal tanpa syarat. Pokoknya kalau ada fi'il itu, maka isimnya dirafa'kan, khabarnya dinasabkan.
Wa tsani ma ya'malu hadzal 'amal bi syarti an yataqaddamahu nafyun aw nahyun aw du'aun wa huwa arba'ah. Yang beramal dengan amalan ini dengan syarat didahului oleh penafian atau pelarangan atau doa atau doa. 3 saja. Nah, penafian, pelarangan atau doa. Wa huwa arba'ah, dan fi'il-fi'ilnya itu ada 4. Zala wa fati'a wa bariha wa fakka. Baik. Ini jenis yang kedua, harus didahului dengan salah satu dari 3 perkara tadi. Dan keempat, fi'il ini tadullu ala mulazamatil khabar lil ismi ala hasabi ma yaqtadihil hal. Dari keempat fi'il tersebut menunjukkan apa? Mulazamatil khabar lil ism. Ya, senantiasanya khabar ada pada isim sesuai dengan konsekuensi yang ditunjukkan atau sesuai dengan keadaan yang ditunjukkan di sini. Maksudnya apa, ikhwan? Nah, terkadang menunjukkan dawam, tapi terkadang tidak. Ada yang terus menerus, misalnya mazala Zaidun azraqal ainain. Memang bermata biru dia, matanya biru, maka dikatakan mazala Zaidun azraqal ainain. Ya, senantiasa Zaid itu kedua matanya berwarna biru. Tapi terkadang apa? Terputus, tidak menunjukkan makna terus-menerus seperti mazala Zaidun qa'iman. Kenapa? Karena mesti dia ada duduknya, masa berdiri terus. Nah, maka yang dimaksud dengan kondisi ini mazala Zaidun qa'iman, di waktu itu ya mayoritasnya dia berdiri. Nah, lalu kenapa kok harus dipersyaratkan dengan apa? Nafi dan syibhun nafi. Baik. Kan kalau sebagian meringkas, ikhwan, syaratnya apa? An yataqaddamahu nafyu au syibhu. Yang dimaksud dengan syibhun nafi adalah apa? Nahi dan doa. Kenapa harus didahului ini? Nah, dikarenakan tujuan dari jumlah tersebut adalah apa? Terus menerusnya, tetapnya hadhil fi'il ini, ya, fi'il ini. Jadi jumlah itu yang diinginkan adalah apa? Kesinambungan fi'il tersebut. Padahal fi'il itu sendiri maknanya apa? Bermakna nafi. Baik, maka harus didahului dengan nafi, sehingga ketika nafi dari nafi akhirnya menjadi tetap. Nah, contohnya, kawan. Nah, makna zala kan apa? Sudah bermakna nafi. Baik, bermakna nafi. Maka ketika penafian dinafikan, tidak. Seperti seorang mengatakan misalnya, Muhammad tidak duduk. Nah, berarti maknanya bagaimana, Pak Ilyas? Tidak duduk. Tidak duduk berarti penetapan duduk, ya kan? Karena tidak duduk berarti dia duduk. Nah, walaupun sebenarnya bisa tidur juga. Yang cuma 2 tak pilihannya apa? Nah, ini tidak bergerak, ya, diam berarti kan. Muhammad tidak diam berarti bergerak. Entah bergeraknya apa. Ini maksudnya gitu. Karena fi'il ini zala fati'a bariha infaka, mana asalnya bermakna nafi. Makanya ketika yang diinginkan adalah itsbat, istimrariyah, maka harus didahului dengan nafi atau yang semisalnya.
Nah, ini kalau nafi jelas. Sekarang apa fungsinya nahi dan doa tadi? Nahi dan doa kok diikutkan di sini? Nah, didudukkan sebagai kedudukan nafi, bahkan sebagian mengatakan apa? Syibhun nafi, yang menyerupai nafi. Baik. Alasannya li'anna al-matluba bihima tarkul fi'li. Dikarenakan yang diinginkan dengan keduanya itu adalah apa? Meninggalkan fi'il, untuk tidak melakukan fi'il. Dan tarkul fi'li ay nafiyun. Meninggalkan fi'il berarti apa? Nafiyun, peniadaan. Nah, ini logikanya. Kenapa kok dipersyaratkan nafi atau syibhun nafi? Dan penamaan nahyun au doa ikhwan ini hanya sekedar apa? Sekedar mimbabil adab, untuk makna doa. Karena doa yang dimaksud adalah doa yang terkandung di dalamnya permintaan untuk tidak melakukan suatu fi'il, tapi permintaan diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita misalnya Rabbana la tu'akhidna. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, jangan Engkau apa? Siksa kami. Ini doa atau larangan? Doa. Tapi doa meminta agar Allah tidak menyiksa, ya kan? Kalau kita arahkan kepada orang yang di bawah kita, jangan kamu siksa binatang itu. Ini larangan, nahi, paham? Jadi nahi dan doa di sini, istilah doa itu mimbabil adab saja. Hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Yaitu ada padanya larangan. Cuma kalau larangan diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya penyebutannya sebagai doa. Wa huwa arba'ah zala fati'a bariha infakka. Nah, maknanya tadi, semuanya menunjukkan asalnya penafian. Makanya ketika didahului dengan nafi atau syibhun nafi, bermakna itsbat. Yang biasanya itsbat tersebut menunjukkan apa? Istimrar. Walaupun istimrarnya tersebut terus menerusnya itu terkadang selama-lamanya, terkadang terputus. Contohnya sekarang, nahwu wala yazaluna mukhtalifin. I'rab tasy. Wa ala hasbunallah la nafiyah la mahalla laha min al-i'rab yazaluna fi'l mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun wa wawu al-jama'ah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in isim zala mukhtalifin khabar zala mansubun. Bagusnya khabar yazalu, karena bentuk khabar yazalu mansubun wa alamatu nasbihi ya li'annahu jam'ul mudzakkar salim wa nun iwadun an tanwin fi ismi. Wala yazaluna mukhtalifin, yazalu ya fi'il mudhari' naqis. Kemudian wawu jamaah fi mahalli raf'in ismu yazal mukhtalifin khabar yazal. Tayyib. Wa nahwu lan nabraha alaihi aqifin. Nabraha. Ini fi'il mudhari' naqis didahului dengan nafi, dengan lan. Isimnya mana? Isimnya mana Ismail? Ada lan nabraha.
Isimnya tadi tashbihan bil fa'il, sesuatu yang menyerupai fa'il di situ. Dhamir mustatir takdiruhu nahnu, wujuban atau jawazan? Wujuban. Dhamir mustatir fiha wujuban takdiruhu nahnu. Alaihi jar majrur muta'alliqan bi akifin, akifin sebagai apa? Khabarnya. Wa qauli syair sahi syammir wa la tazal dzakiral mauti fanisyanuhu dhalalum mubinu. Naam. Taib. Sahi ini munada murakham ikhwan, yaitu penyingkatan. Asalnya sahibi. Ya sahibi, wahai temanku. Syammir yaitu naam, kamu bersegera sing-singkan lengan bajumu. Bersemangatlah, di mana syammir. Wala tazal dzakiral maut, dan terus-menerus engkau mengingat kematian. Fadisyanuhu dalal mubinu, sebab lupa terhadap kematian itu adalah kesesatan yang nyata. Orang kalau sudah lupa mati, biasanya hidup semaunya sendiri. Nah, karena itulah mengingat kematian itu banyak membawa kebaikan pada diri seseorang. Syahid wala tazal dzakiral mauti. Nah, di sini la apa? Abul Hudzaifah. Nahi, ini yang dicontohkan dengan diawali dengan nahi. La nahiyah. Tazal apa? Fi'il mudhari' naqis majzumun bi la nahiyah. Alamat jazmihi sukun. Kemudian wa ismu tazal dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta dzakiral maut sebagai khabarnya. Untuk bisa baca secara lengkap di i'rab. Nah, asyahidu fihi qauluhu ala tazal haitsu taqaddama ala tazal al-mutasarrifah min zala shibhun nafi wa huwa an-nahyu. Nah, yang menyerupainya adalah pelarangan. Nahi di sini yang menyerupai nafi adalah nahi, yaitu la nahiyah. Baik. Wa qawlihi ala yaslami ya daramayya alal bila wa la zala munhallan bi jar'aikal qadru. Naam. Ini yang bermakna doa. Ala yaslami, islami fi'il amr min as-salamah. Wa hiya al-bara'ah min al-'uyub. Perhatikan. Mayya ya dara mayya ismu imra'ah. Ya. Mayya. Nah, tempat kita tidak ada tasydidnya Maya jadi. Nah, ini Mayya. Ya dara mayya alal bila, al bila ay al fana wal indiras, yaitu kehancuran. Taib. Wala zala munhallan, al munhal ay al munkasib bisyiddah, al munsakab munhallan, al munsakab bisyiddah, yaitu yang tertuang dengan keras. Jar'a ramlah mustawiyah la tambutu syai'a, yaitu pasir, padang pasir yang rata yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Al-qatar al-matar. Berarti maknanya, kalau perhatikan al-makna asyair yad'u rida ramayya. Naam. Tayyib rida ramayya bisalamah. Dar Maya yaitu rumahnya Maya ini. Penyair mendoakan untuk apa? Untuk rumah Maya, yaitu penduduk yang ada di situ, maksudnya dengan keselamatan.
Berupa apa? Bistimraril matar hatta tasira khasbah ratbah. Dengan terus-menerusnya hujan sehingga apa? Sehingga menjadi tempat yang subur, dan tidak kekeringan. Kalau tidak kebanjiran. Taim. Syahidnya di sini, yaitu apa? Wala zala munhallan bijar'aikal qatru. Wala zala munhallan haitsu taqaddama ala zala shibhun nafi wa huwa du'a. Ini untuk contoh yang doa. Nah, tadi di bagian doa ada catatan kaki lebih penting di sini. Perhatikan catatan kaki nomor 5 di halaman 120 tentang doa. Wa doa ay bila khasah, maksudnya dengan la yang khusus. Wa innama ushturita fi hadhil af'ali dzalik litawaqquf fi ifadatil istimrari minha ala dukhulin nafi 'alaiha. Hanyalah dipersyaratkan pada fi'il-fi'il ini hal tersebut. Dzalik, hal tersebut maksudnya apa? Yang dimaksud dengan dzalik ini apa? Maulana. Hanyalah dipersyaratkan pada fi'il-fi'il ini dzalik. Dzalik itu maksudnya didahului oleh nafi atau nahi atau nafi atau nahi atau yang ketiga apa? Doa. Nah, kenapa? Litawaqquf fi ifadatil istimrari minha min dukhulin nafi 'alaiha. Karena apa? Karena pemberian faedah terus-menerus dari fi'il tersebut itu bergantung kepada masuknya nafi padanya. Kalau tidak ada penafian, maka tidak memberikan faedah istimrar. Kenapa? Li'anna bimakna nafi. Dikarenakan fi'il-fi'il itu bermakna nafi. Falamma dakhala 'alaiha an-nafyu inqalaba itsbatan. Maka tatkala masuk atasnya penafian, berubahlah fi'il-fi'il itu maknanya menjadi itsbat. Tayyib. Wa inna maqaman nahyi wa du'a maqaman nafi li'anna al-maqluba minhuma tarkul fi'li wa tarkul fi'li nafyun. Nah, hanyalah nahi menduduki kedudukan doa, hanyalah nahi dan doa menduduki kedudukan nafi, dikarenakan yang diinginkan dari nahi dan doa adalah apa? Meninggalkan fi'il, meninggalkan perbuatan, itu adalah penafian. Wala farqa fin nafi baina an yakuna malfuzan bihi kama muthil aw muqaddaran nahwu qawlihi ta'ala tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf ay la tafta'u. Makanya jangan bingung kalau dalam ayat tallahi tafta'u, maksudnya la tafta'u, demi Allah engkau senantiasa mengingat Yusuf. Nah, di sana ada la yang mahdhuf atau muqaddar. Ini tadi sudah dijelaskan, ikhwan. Faedahnya ternyata dituliskan di sini juga. Bahwasanya kenapa kok dipersyaratkan didahului nafi atau syibhun nafi? Nah, alasannya apa? Kemudian kenapa kok syibhun nafi yang berupa nahi dan doa itu menduduki kedudukan nafi? Yaitu karena apa yang diinginkan dari nahi adalah apa? Tarkul fi'il. Dan tarkul fi'il itu nafiyun. Nah, penafian. Tayyib. Ini kita ambil dua dulu, adapun yang ketiga insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah.